Firdaus Media Buser melaporkan dari BNNP Provinsi Sumsel. Hari Kamis tanggal 21 April 2022. 1. Dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1995. Surat Ketetapan Barang Bukti Narkotika Nomor 143 bulan Maret tahun 2022 tentang status barang sitaan dalam perkara tersangka atas nama Reno Mirfazola dan kawan-kawan. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP 25 bulan Maret tahun 2022 tentang status barang sitaan narkotika dalam perkara tersangka atas nama Nurrohman bin Ismaini dan kawan-kawan. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor PRIN 258 bulan Februari tentang status barang sitaan narkotika dalam perkara atas nama tersangka Sadid DPO. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP 68 bulan Maret 2022 tentang status barang sitaan narkotika atas nama tersangka M. Irfan Fajri Dindafo dan kawan-kawan. Maksud dan tujuan. Maksud, pemusnahan barang bukti ini adalah sebagai tindak lanjut dari penanganan perkara yang diungkap oleh BNNP Sumatera Selatan dalam periode Januari sampai dengan Maret 2022. Tujuan, pemusnahan barang bukti ini adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 45 ayat 4 KUHP yang mewajibkan kepada penyidik untuk melakukan pemusnahan barang bukti yang sifatnya barang atau terlarang. Di samping itu, menghindari terjadinya penyalahgunaan barang bukti oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Pelaksanaan yang pertama, barang bukti yang akan dilakukan pemusnahan oleh BNNP Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ganja 990 batang atau seberat 70 kg, sabu 10.624,08 gram, dan ekstasi sebanyak 47.138 butir. Data laporan kasus narkotika yang akan dilakukan pemusnahan adalah: yang pertama, laporan kasus narkotika nomor LKN 7 bulan Februari tahun 2022 BNNK 4 Lawang pada tanggal 2 Februari 2022 dengan tersangka Sadid DPO. Barang bukti ganja sebanyak 990 batang yang akan dimusnahkan. 2 batang telah disisihkan untuk lab dan juga 6 batang disisihkan untuk pembuktian di pengadilan. Laporan kasus narkotika nomor LKN 10 bulan Februari tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 dengan tersangka Nurrohman bin Ismaini dan Muhammad Andri bin Arman dengan barang bukti 3.491,85 gram yang akan dimusnahkan sebanyak 3.481,85 10 gram disisihkan untuk pembuktian di pengadilan. 3. Laporan kasus narkotika nomor LKN 13 bulan Maret tahun 2022 BNNP Sumatera Selatan tanggal 8 Maret 2022 dengan tersangka Reno Mirfazola Azad bin Ahmad almarhum dan Mirza bin Zaini. Sabu 7.114,66 gram yang akan dimusnahkan sebanyak 7.045,53 gram, 13 gram disisihkan untuk lab dan 30 gram disisihkan untuk pembuktian di pengadilan. Ekstasi sebanyak 47.184 butir yang akan dimusnahkan sebanyak 47.138 butir. 21 butir disisihkan untuk lab dan 25 butir disisihkan untuk pembuktian di pengadilan. 4. Laporan kasus narkotika nomor LKN 9 bulan Februari tahun 2022 BNNP Sumatera Selatan tanggal 21 Februari 2022 dengan tersangka M. Irfan Fajri Dindafo Julian dan kawan-kawan dengan barang bukti 78,73 gram dimusnahkan sebanyak 76,73 gram
2 gram disisihkan untuk pembuktian di pengadilan. Demikianlah laporan singkat pemusnahan barang bukti narkotika hasil ungkap kasus BNNP Sumatera Selatan. Tertanda Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sumatera Selatan Agus Sudarno SHMH. RRI, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang mewakili, yang saya hormati Wali Kota Palembang, dalam hal ini Wakil Bapak Kesbang Limas, yang saya hormati Ketua Pengadilan Militer 104 Palembang, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kota Palembang, yang saya hormati Kabid Lapor Polda Sumatera Selatan, yang saya hormati Narkoba Sumatera Selatan, serta hadirin yang mohon maaf tidak bisa satu persatu yang hadir pada kesempatan ini. Segenap insan media yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Pertama-tama dan paling utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkenannya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan pemusnahan narkotika. Yang pertama adalah sabu. Sabu ini ada 2 laporan kejadian yang kita ungkap. Yang pertama adalah itu di jalan masuk pintu tol sekitar 3,5 kilo. Tersangkanya asalnya dari Padang. Jaringan ini jaringan internasional. Kita akan kembangkan terus sampai kepada pengendali dan bandar yang saat ini berada di luar provinsi kita. Yang kedua adalah sabu, pengungkapan dari wilayah Kota Palembang di daerah Kenten dengan tersangka 2 orang berstatus sebagai penjaga gudang dan juga pengeluaran dan pemasukan barang atas nama Renault kalau tidak salah. Yang kedua adalah pengendali proses penjualan transaksi, yaitu saudara Mirsa. Beratnya 7 kilo, 7,1 kalau tidak salah. Di dalam itu juga ditemukan sekitar 47 ekstasi, atau 7.000, maaf ya, sekian ekstasi. Yang berikutnya narkotika jenis ganja. Jadi jenis ganja ini kita ungkap di satu ladang di daerah Empat Lawang. Ini sekitar ditemukan hampir 1.000 batang dengan berat sekitar 70 kilo. Ini memerlukan juga upaya-upaya yang keras karena sudah berbaur dengan tanaman-tanaman lain seperti kopi dan lain sebagainya. Karena ladang, spesifikasi ladang ganja yang ada atau jenis ganja yang ada di wilayah kita ini agak berbeda dengan ganja yang ada di wilayah Aceh. Kalau ganja di wilayah Aceh ini bisa kelihatan karena tingginya bisa 2 meter sampai 3 meter. Tapi kalau tempat kita ini paling tinggi semeter dan dia seperti bonsai, dia melebar. Nah ini nggak tahu jenisnya jenis apa, dalam penelitian kita nanti kita akan cek semuanya. Jadi tidak kelihatan secara kasat mata kalau langsung dilihat dari jarak yang mungkin mirip dengan tanaman lain. Ini kita akan terus bekerjasama dengan stakeholder yang ada di wilayah-wilayah di Empat Lawang, Musirawas,
kita akan ungkap-ungkap lagi kemungkinan adanya ladang ganja yang lainnya. Pada kegiatan hari juga kami sampaikan kepada semuanya hadirin bahwa situasi kondisi saat ini tentang penyalahgunaan narkoba di Sumatera Selatan ini luar biasa. Saya sampaikan bahwa kita masih menduduki ranking 2 prevalensi penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan jumlah penduduk 5,5% kita. Jadi sekitar 375.000 penduduk kita ini sudah terkontaminasi dengan narkoba. Ini yang untuk kemungkinan ada kemungkinan yang belum terdata atau tidak melaporkan. Data ini bisa dilihat dari hasil survei daripada lembaga LIPI dan juga beberapa penyalahguna ataupun pecandu yang kita rehabilitasi. Kita akan mencoba nanti bekerjasama sampai ke tingkat keluarga dengan PKK dan tingkat RT untuk kita deteksi ini, untuk kita cek sampai ke mana penyebaran penyalahgunaan narkoba di desa-desa, sehingga kita akan bisa mapping, bisa mengkategorikan secara akurat desa-desa mana, kawasan-kawasan mana yang kategorinya bahaya, kategori waspada, kategori siaga, dan kategori seperti 19. Nah, ada daerah hitam, zona hitam, apalagi hitamnya merah, habis itu orange, kuning dulu Pak, kuning baru hijau. Nanti kita akan klasifikasikan itu sehingga nanti upaya-upaya yang dilakukan di daerah hitam atau daerah bahaya ini berbeda dengan upaya yang dilakukan di daerah yang aman. Kita sudah menyusun rencana aksi, cara bertindak dengan melibatkan semua komponen yang ada. Sampai ke tingkat keluarga, ya mudah-mudahan nanti dengan ada itu kita bisa kuatkan keluarga kita semuanya untuk berani tolak dan berani menghindarkan diri dari narkoba, sehingga diharapkan nanti demand reduction, kebutuhan narkoba itu hampir tidak ada di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga kalau tidak ada kebutuhan di sini berarti tidak akan ada suplai narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Sembari kita mengungkap kasus-kasus yang lebih besar lagi, kita akan bekerjasama dengan instansi terkait juga untuk melalui program TAT, tim asesmen terpadu, untuk mengklasifikasikan penyalahgunaan narkoba ini, yaitu sebagai pecandu, sebagai korban penyalahguna, dan sebagai penyalahguna. Sehingga nantinya itu di LP semua tidak penuh oleh hanya pecandu dan korban penyalahguna. Kalau perlu di LP itu isinya ya kurir dan bandar, dan bahkan mungkin pengendali dan lain sebagainya, atau mungkin aktor intelek yang ada di situ baru bagus. Sehingga nanti kita arahkan untuk nanti kita cek apabila memang tidak ada jaringan dari yang pecandu maupun korban ini, kita arahkan kepada pemulihan penyembuhan melalui program rehabilitasi. Selain itu saya mengajak kepada kita semuanya, dengan sudah situasi seperti ini rawannya narkoba di sekitar kita, saya harapkan kita semuanya betul-betul lebih banyak memberikan informasi-informasi. Jangan takut apabila warga kita ada gejala-gejala, ada indikasi-indikasi sebagai korban penyalahgunaan narkoba, segera dilaporkan. Terus dilakukan upaya-upaya penyembuhan melalui asesmen, baik asesmen medis maupun asesmen sosial. Sedangkan dengan lapor dini bisa disembuhkan secara cepat juga. Jangan sampai nanti sudah 5 tahun menggunakan, dilaporkan itu sudah mendekati sudah sudah setengah gila ya, artinya sudah ada waham-waham. Nah, dia sudah ada teman sendiri dia, atau temannya siapa itu, dia bicara sendiri, ngobrol sendiri, ketawa sendiri, itu bahaya. Gimana nanti kalau semuanya begitu di 5 tahun 10 tahun ke depan Sumsel seperti itu, tidak akan bisa mengimbangi daripada kemajuan negara kita, apalagi bersaing dengan dunia internasional. Demikian yang perlu saya sampaikan pada kita semuanya. Sekali lagi, kegiatan ini saya terima kasih kepada para hadirin yang hadir pada kesempatan ini, sehingga terlaksana dengan baik, dan terus kami mohon dukungan dan support
daripada seluruh stakeholder maupun rekan-rekan semuanya untuk kita terus melakukan war on drugs, perang dengan narkoba. Speed up, never let up. Terus kita pacu percepatan P4GN dan tidak ada kata menyerah dalam rangka memberantas narkoba di wilayah kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, bahagia tanpa narkoba. Yang saya hormati Bapak Ketua BNNP beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Palembang. Yang saya hormati Kepala BNNP, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, saya mewakili, Kepala Polresta Palembang, Dirres Narkoba Polda Sumsel, Kepala Laboratorium Forensik Polri, juga ikut hadir Kepala Bepom Palembang, Kepala Bea Cukai, Ketua Pengadilan Negeri 04 Palembang, Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Ketua Majelis Ulama Kota Palembang, yang saya hormati juga Ketua KNPI Provinsi Sumsel dan Palembang. Ada juga di sini bicara Milenium, Ketua Yayasan Cahaya Putra Selatan, dan insan media telah hadir di acara pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, karunia serta hidayahnya kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dan sehat di acara pemusnahan barang bukti di kantor BNN Kota Palembang. Yang digagas oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kemuliaan bulan Ramadan-Mu, muliakanlah acara ini. Dari awal kami bertemu sampai nanti kami berpisah kembali ke rumah kami masing-masing. Berkahi acara ini ya Allah, berkahi hamba-hamba-Mu yang masih peduli kepada bangsa dan negara ini. Ya sampah yang di depan Bepom. Bukalah, ini bukalah. Ya, buka dulu. Jangan keluar itu, satu kristal lumayan tuh. Jangan ini udah 31. Apa lagi? Apa lagi tuh? Jenderal sini jenderal. Pakai masker. Jenderal. Oke. Ya. Cukup ya. Setelah pelaksanaan foto bersama, langsung pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang Ya, bener. Bener Bu. Pak Bu. Ya, Pak Joko, jenderal, hadap ke sini jenderal. Pak. Yang keras. Ya. pelaksanaan barang bukti tadi pada hari ini dimusnahkan Pak, kamera Pak. 1.684,08 gram
Izin Jenderal, ngadep kamera. Ya. Ah. Gantian. Ayo, Pak. Silakan. Yo. Dalamnya lagi, Pak. Tapi jangan dalamnya besar gitu, Pak. Enggak boleh. Ya, kuat ini embernya. Ya. 1, 2, 3. Jenderal, ngadep sini Jenderal. Yo, sana. Ayo, sana. Satukan langsung. Pakai masker kondisinya. Udah apa-apa panas ini. Lagi mampu. Aku lebih ngeri lagi. Sengaja dia tidak pakai masker pun. Silakan untuk memang ada 1-2 informasi bahwa kapal itu masuk ke situ juga, kapal apa di rumah Pak Hantu itu. Nah, itu karena kalau kita lihat pasar kita memang besar. Di Sumsel ini tadi disampaikan prevalensi kita besar, pasar kita besar. Jadi mereka ini sangat tenang gitu untuk memperdagangkan barang di sini. Ya. Ya sekarang ini jaringan internasional itu adalah Malaysia, ya Malaysia, Thailand, ada Iran, ya, ada Timur Tengah, ada China. Nah sementara ini untuk saat ini yang mulai besar ini dari Iran dan dari Timur Tengah pokoknya ya. Timur Tengah itu Iran pertama. Itu udah mulai besar itu. Kalau yang sebelumnya di beberapa bulan yang terakhir itu kalau nggak salah dari arah Thailand ya, yang besar. Karena di negara Thailand sendiri sekarang udah dilegalkan di sana dengan asumsi bahwa dia boleh memproduksi tapi dijual keluar, tapi nggak boleh pakai dalam negerinya. Luar biasa. Makanya karena tadi saya bilang prevalensi negara kita di mobil kita banyak besar ya, otomatis banyak yang memperdagangkan ke situ. Itu sementara dari situ. Ya, sendiri kita ada kampung-kampung yang sudah sesuai dengan DIPA ya. Artinya DIPA kita ini ada setiap tahun itu bisa 29 kampung atau desa. Selektivitas desa ini kita arahkan pada desa kategori yang bahaya, waspada dulu. Nah, kita mau buat di situ tuh daerah itu menjadi daerah yang bersinar. Jadi untuk daerah desa atau inovasi itu kita kerjasama dengan Pemda provinsi maupun Pemda kabupaten dan kota itu sudah ada rencananya 202 dengan menggunakan anggaran dari dana desa ataupun APBD untuk kita ciptakan desa. Satu lagi Jenderal.